Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan. Kalau dicetakan saya di sini halaman 13. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di awal, amma ba'du fa hadza i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Kata beliau, akidah ahli sunnah wal jamaah al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, al-mansura sampai hari kiamat, wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imani bil qadari khairi wa syarrihi. Anak ulangi dari awal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inilah akidah al-firqah an-najiyah at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Apa akidah mereka? Yaitu 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Ini ringkasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini sudah sering kita sampaikan. Kalau kita ditanya apa itu akidah ahli sunnah, apa itu akidah islamiyah, apa itu akidah kita, kalau mau jawab ringkasnya, ya 6 rukun iman ini, ya. Bukan berarti menyempitkan hanya 6 ini saja, tidak, ya. Namun ini ringkasannya. Seperti dalam ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau punya buku tipis risalah kecil judulnya Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudaduha. Wa ma yudaduha, akidah yang sahihah dan lawannya. Di awal beliau mengatakan wa qaddalla kitabullah al-mubin wa sunnatun nabiyhi al-amin sallallahu alaihi wasallam ala annal aqidata as-sahihata tatalakhasu fi al-iman billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadri khair wa syarri. Ya, kata
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam buku yang berjudul sekali lagi Akidah yang Sahihah, beliau mengatakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah menunjukkan, menjelaskan bahwasanya akidah sahihah itu ringkasnya tatala khosu, ya, ringkasnya ada pada 6 rukun iman. Paham? Ini yang juga apa? Diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan berarti menyempitkan hanya ini saja. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah punya buku judulnya Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku tipis juga. Ini mungkin bisa jadi rujukan untuk kita baca sebagai pemula atau untuk kita ajarkan kepada mungkin orang-orang yang baru hijrah istilahnya. Sangat baik sekali untuk para pemula dalam mempelajari akidah Ahlussunnah atau akidah sahihah. Syekh Utsaimin juga demikian. Di awal kitab Aqidah Ahlussunnah, beliau mengatakan aqidatuna al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli dan seterusnya. 6 rukun iman. Tapi sekali lagi bukan membatasi, menyempitkan hanya itu saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu pula yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan yang mensyarah kitab Aqidah Wasithiyah yang sedang kita pelajari ini, beliau juga punya buku tipis judulnya Min Usuli Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini mungkin wallahu alam bisa kita katakan seolah-olah ringkasannya Aqidah Wasithiyah. Mirip, ya. Beliau di awal menjelaskan tentang apa itu Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang kita kaji pada waktu yang lalu. Kemudian beliau mengatakan usulu Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan inna Ahlussunnah wal Jamaah yasiruna ala usulin tsabitatin wa wadihatin fil i'tiqad wal amal was suluk. Ahlussunnah wal Jamaah mereka berjalan di atas pondasi yang kokoh, yang terang benderang dalam masalah akidah, al-amal, suluk, wa hadil usul al-azimah mustamaddatun min kitabillah. Prinsip-prinsip itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, wa makana alaihi salafu hadil ummah, dan diambil dari pemahaman para pendahulu umat ini minas sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Kemudian beliau mengatakan wa hadil usul tatalakhasu fima yali. Prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu ada beberapa poinnya. Kalau beliau sebut ada 9 poin. Prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini semuanya ada dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. 9 poin ini. Apa di antaranya? Poin yang pertama beliau sebutkan 6 rukun iman. Jadi sekali lagi, dari 9 prinsip Ahlussunnah, 9 akidah Ahlussunnah, yang pertama 6 rukun iman. Baru yang kedua pembahasan, ini kita ringkas ya. Baru pembahasan poin yang kedua dari prinsip Ahlussunnah tentang definisi iman. Kemudian yang ketiga pembahasan tentang Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin hanya karena perbuatan dosa yang bukan termasuk pembatal keislaman. Yang keempat, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah yang kelima masih berkaitan dengan pemimpin, yaitu tahrimul khuruj ala ulati umuril muslimin. Tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian akidah Ahlussunnah yang keenam berkaitan dengan salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah SAW. Selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul. Tidak dengki hatinya, tidak mencaci maki lisannya terhadap para sahabat. Kemudian yang ketujuh termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mencintai ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kemudian prinsip yang ke-8 kata beliau at-tasdiq bi karamati auliyaillah, membenarkan adanya karamah para wali-wali Allah. Yang ke-9 wa min usuli ahlussunnah wal jamaah fil istidlal ittiba'u ma jaa fi kitabillah au sunnati rasul sallallahu batinan wa zahiran wa tiba' ma kana ali as-sahabah. Di antara prinsip ahlussunnah wal jamaah dalam berdalil, dalam beragama, hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasul secara zahir maupun batin, dan mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan 9 prinsip dalam kitab ini ada insyaallah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi sekali lagi yang ingin kita sampaikan bahwasanya apa itu akidah Ahlussunnah? Ringkasnya rukun iman yang 6. Ini bukan menyempitkan hanya sekedar apa? Ringkasan. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan menyebutkan dalam kitab ini akidah-akidah Ahlussunnah yang lainnya, dan ini juga yang ada dalam akidah Al-Wasithiyah. Syekhul Islam memulainya dengan 6 rukun iman dalam pembahasan akidah Ahlussunnah dan Al-Firqatun Najiyah, dan beliau akan iringi nanti lanjutkan dengan prinsip-prinsip yang tadi kita telah sebutkan. Nah, semoga Allah mudahkan untuk kita bisa mengkajinya sampai tuntas dengan baik dan benar, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah, Al-Firqatun Najiyah, dakwah salafiyah sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita langsung baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, wa huwa i'tiqadul firqatin najiyah. Kata-kata wa huwal iman, wa huwa artinya inilah akidah al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat, yaitu al-imanu billah. Di sini dibahas dulu apa arti iman. Meskipun nanti ada pembahasan khusus, bab khusus tentang definisi iman, karena itu bagian dari tadi 9 prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau sebut tadi. Ya, namun ini sekadar sekilas saja. Apa definisi iman secara bahasa? Maknahu lughatan at-tasdiq. Ya, al-iman artinya at-tasdiq. Ada pula yang mengartikan al-iqrar. Namun tidak ada masalah perbedaan itu secara bahasa. Arti iman secara bahasa Arab artinya at-tasdiq, membenarkan. Dalilnya surat Yusuf ayat 17. Allah berfirman, "Wa ma anta bimu'minin lana." Kata-kata mukmin di situ artinya musaddiqin. Tidaklah engkau membenarkan kepada kami, ai musaddiq artinya. Mukmin di situ artinya musaddiq, artinya al-iman at-tasdiq, membenarkan. Namun yang lebih penting di sini definisi secara syariat. Nah, inilah salah satu prinsip akidah Ahlussunnah. Apa definisi iman menurut Ahlussunnah? Annahu qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalul jawarih. Iman adalah ucapan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan anggota badan. Ini 3 rangkaian iman yang harus ada. Iman harus ada keyakinan, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Dalilnya yang langsung menggabungkan 3 rangkaian ini yaitu hadis yang dikenal dengan hadis Syu'abul Iman, tentang cabang-cabang apa? Keimanan. Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza'i tariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman ada beberapa atau 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan qaul. Rasul jelas mengatakan iman harus ada qaul, ucapan. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, itu amalan anggota badan. Wal haya, rasa malu yang ada dalam hati, bagian daripada iman. Jadi iman kata Rasul harus ada 3 rangkaiannya tadi. Harus ada keyakinan, ucapan, dan
perbuatan anggota badan. Ini disampaikan sekali lagi termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, karena di luar sana kelompok-kelompok sesat memiliki definisi yang lain. Itu salah satu yang menunjukkan inilah prinsip Ahlussunnah. Yang menyimpang dia sesat, yang menyimpang dia ahli bid'ah. Secara umum demikian. Makanya disampaikan tadi oleh Syekh Shalih bin Fauzan termasuk 9 prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga dalam kitab-kitab akidah pasti ada pembahasan itu. Kenapa demikian? Sekali lagi karena ada kelompok-kelompok sesat memiliki definisi yang lain yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kelompok Jahmiyah mengatakan iman hanya sekedar ma'rifah, mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah maka dialah mukmin yang sejati. Dibantah oleh para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal Allah saja, iblis mukmin. Karena iblis apa? Mengenal Allah. Bahkan apa? Iblis bersumpah dengan sifat Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia dari jalan. Iblis mengenal Allah. Apakah iblis dikatakan mukmin? Naudzubillah min dzalik. Kalau seandainya iman hanya sekedar mengenal Allah, orang kafir musyrikin Abu Lahab CS sudah masa apa? Islam iman, nggak akan diperangi oleh Rasul. Namun itulah definisi yang batil. Ada pula definisi kelompok Al-Karramiyah yang mengatakan bahwasanya iman hanya nutqun bil lisan, ucapan dengan apa? Lisan saja. Kalau ucapan lisan atau iman hanya ucapan lisan, maka bantahannya bagaimana? Orang munafikin mukminun, karena orang munafikin juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun apa? Hatinya tidak meyakini. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi. Mereka mengatakan dengan ucapan lisan mereka, namun tidak dengan hati mereka. Tidak cukup iman hanya apa? Ucapan di lisan. Harus ada keyakinan, harus ada amal. Kelompok Asy'ariyah dan yang semisal dengannya mengatakan iman itu hanya sekedar at-tasdiq, membenarkan. Mereka hanya memakai istilah bahasa, enggak memakai istilah secara syar'i. Kalau iman hanya sekedar membenarkan, Abu Thalib pamannya Rasul sudah apa? Masuk Islam. Karena Abu Thalib pamannya Rasul yakin dan membenarkan agama Nabi Muhammad, agama yang hak. Sebagaimana dalam ungkapannya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku yakin, aku tahu agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Namun itu tidak apa? Menjadikan Abu Thalib masuk al-Islam, hanya sekedar at-tasdiq. Dan efek sampingnya kita juga rasakan pada masyarakat kita. Yang penting hatinya apa? Baik. Ya, disuruh berjilbab, yang penting apa? Hatinya baik. Gak usah apa? Ini pengaruh apa? Akidah yang sesat. Ya. Akidah yang sesat ini berbahaya, dampak negatifnya luar biasa. Di antaranya di sini. Makanya ada istilahnya Islam abangan atau apa, unguan atau apa itu namanya. Ya. Yang penting hatinya baik, yang penting eling. Ini salah satu apa dampak negatif akidah sesat tentang definisi al-iman. Disuruh sholat, yang penting apa? Hatinya baik. Kata para ulama, kalau hatinya baik dia akan sholat. Kalau wanita hatinya baik dia akan memakai jilbab. Karena Rasul mengatakan, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Bahwasanya kalau hati manusia baik, akan baik semua amal perbuatannya dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau hatinya rusak, kata Rasul, akan rusak semua apa? Amal perbuatannya. Sekali lagi, ini yang ditekankan oleh para ulama tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang ini. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallah ta'ala,
Qauluhu billahi, iman kepada Allah, wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadar khairi wa syarrihi. Hadiya arkan iman asittah. Inilah 6 rukun iman. Allati la yasihhu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an. Tidak sah iman seseorang sampai dia mengimani semua 6 rukun iman ini. Seperti yang ada dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku wahai Nabi Muhammad apa itu iman, maka beliau menyebut antuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Orang itu beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, namun gak beriman kepada takdir misalnya, kafir, tidak sah keimanannya. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu. Barang siapa beriman kepada Allah namun mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Harus 6 rukun iman komplit, ya, tidak boleh dikurangi. Alal wajhi sahih, tentunya mengimani 6 rukun iman sesuai dengan pemahaman yang benar. Banyak kelompok-kelompok sesat juga mengimani takdir misalnya, tapi pemahamannya sesat. Contoh nanti akan disampaikan kelompok Al-Qadariyah. Mereka mengatakan Allah tidak ikut andil dalam perbuatan manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Makanya Rasul mengatakan kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Lawannya kelompok Al-Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya kehendak. Dia berbuat seperti bulu yang terbang, diterbangkan oleh angin, atau seperti robot dengan remote kontrolnya, nggak punya kehendak sendiri. Ini juga sesat, menyesatkan. Maka sekali lagi, mengimani 6 rukun iman ini harus alal wajhi sahih, sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafu as-salih. Alladzi dalla 'alal kitab wa sunnah, sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Contoh, kelompok ahli bid'ah, mereka juga mempelajari tentang iman kepada Allah, iman kepada sifat Allah, tapi hanya 7 sifat, 20 sifat. Mana sifat-sifat yang lainnya? Mereka takwil-takwilkan. Ini juga tidak benar, karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wahadil arkan, iya. Adapun 6 rukun iman ini penjelasan secara ringkas. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah? Wa huwal i'tiqadul jazimu bi annahu rabbu kulli syai'in wa maliku. Yaitu meyakini dengan al-jazim, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, bahwasanya Allah adalah Rabb segala-galanya. Wa malikuhu, Rabbul Alamin istilahnya. Rabbul Alamin itu artinya Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai alam semesta. Kalau istilah lainnya ini tauhid rububiyah. Jadi iman kepada Allah mencakup tauhid rububiyah, mengimani tauhid rububiyah. Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini. Demikian pula memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Dalil tentang ini banyak sekali. Orang musyrikin saja paham, yakin Allah Rabb semesta alam, Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin jahiliyah, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab
Allah. Ini imannya orang musyrikin jahiliyah Abi Lahab CS tentang tauhid rububiyah. Allah juga mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakan Nabi Muhammad kepada orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit maupun bumi? Siapakah yang memiliki, menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka menjawab, Allah. Ini keyakinan orang musyrikin jahiliyah tentang tauhid rububiyah. Meskipun kalau didalami lagi kata para ulama, ini secara global mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sebagian sisi rububiyah mereka ada perbuatan syiriknya. Ya. Ulama ketika mengatakan orang musyrikin jahiliyah mengimani rububiyah Allah itu secara global. Tapi ada sisi-sisi tauhid rububiyah yang mereka ingkari, atau yang mereka selisih, mereka menyimpang. Contoh dalam masalah jimat. Ya, orang musyrikin pakai jimat dengan keyakinan jimat itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ini syirik dalam rububiyah. Karena berkaitan dengan Allah yang mendatangkan manfaat dan juga madarat. Paham? Demikian pula orang musyrikin tidak mengimani hari kebangkitan, betul tak? Dan hari kebangkitan ini pembahasannya berkaitan dengan rububiyah. Paham? Jadi sekali lagi, mereka orang musyrikin jahiliyah mentauhidkan Allah dalam rububiyah ini secara global. Ada sebagian sisinya yang mereka menyimpang. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya wa annahu muttasifun bi sifatil kamal, dan bahwasanya Allah tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ini berkaitan dengan apa? Tauhid asma wa as-sifat. Jadi iman kepada Allah mencakup iman kepada tauhid asma wa sifat. Kalau antum ditanya, mana dalil Allah punya nama? Ini buku Aqidah Wasithiyah ini penuh dengan dalil. Ya, maka kita ingin untuk melatih antum berdalil, menghafalkan dalil. Secara umum, dalil tentang nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik atau yang paling baik, maka berdoalah kepada dengan menyebut nama-nama tersebut. Ini dalil tentang Allah memiliki al-asma'u al-husna. Kemudian dalil tentang Allah memiliki sifat-sifat. Ini secara umum ya, bukan secara perinciannya. Yaitu umum untuk nama dan sifat Allah, yang lebih spesifik tentang sifat Allah. Dalam surat As-Saffat ayat 180 sampai 182 kalau tidak salah, Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengatakan maha suci Allah, Subhana rabbika, maha suci Rabbmu, rabbil izzah, Rabb yang memiliki kebesaran, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Di sini Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disifatkan oleh orang-orang yang menyimpang, menyelisih ajaran Rasul. Kemudian Allah mengatakan wasalamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul. Kenapa? Lisalamati ma wasafuhu lillah, karena para rasul itu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham enggak? Di situ intinya Allah membantah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ahlul bid'ah yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, dan Allah
istilahnya mendukung orang-orang yang benar dalam mensifati sifat-sifat Allah, di antaranya para rasul. Kemudian kalau mau dari hadis Rasul tentang penetapan sifat Allah, dalam Sahih Bukhari ada, insya Allah akan kita sampaikan juga dalam pembahasan tafsir Qul Huwallahu Ahad. Suatu saat Rasul mengirim pasukan perang. Ada salah satu panglima lah atau komandannya yang kalau ngimami sholat itu sering membaca Al-Ikhlas. Mungkin antum pernah mendengar kisah atau hadis ini. Ya, ada seorang komandan pasukan, panglima perang, kalau ngimami itu sering membaca juga Al-Ikhlas. Bukan dia nggak hafal yang lain. Kalau mungkin kita, ya itu memang hafalan kita. Namun ini ada hikmahnya, ada tujuannya. Dia kenapa sering membaca Al-Ikhlas? Sampai para sahabat waktu itu penasaran, kenapa imam kita ini kok sering membaca Al-Ikhlas? Maka mereka bertanya kepada Rasul. Rasul mengatakan salu, tanya dia. Maka sang imam menjawab, karena surat Al-Ikhlas itu berkaitan dengan sifat Allah. Ini intinya. Paham? Sahabat tersebut mengatakan karena surat Al-Ikhlas berkaitan dengan sifatur Rahman dan aku suka untuk membacanya. Maka Rasul ketika mendengarkan jawaban sang imam tersebut mengatakan, akhbiru annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia bahwasanya Allah juga mencintainya. Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, karena dia mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mencintai kita semuanya. Kemudian munazzahun an kulli aibin wa naqsin, dan Allah tersucikan dari segala kekurangan dan dari segala aib. Ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, dalilnya surat As-Saffat 180 sampai 182. Allah mengatakan subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Subhana atas B itu mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala aib. Kemudian wa annahul mustahiqqul ibadah wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Tauhid apa ini? Al-uluhiyah. Jadi iman kepada Allah mencakup tiga At-tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa as-sifat. Dan pembagian ini bukan istilah orang-orang al-bidah, pembagiannya Wahabi, dikarang oleh Wahabi, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang hidup di abad ke-12 Hijriah. Pembagian tauhid menjadi tiga ini sudah ada sejak zaman para ulama, di antara mazhab 4, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'anal asfal laisa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyati fi syai'. Bahwasanya kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Tauhid apa? Asma wa sifat. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan li'anal asfal, karena bawah itu tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Beliau sudah mengisyaratkan pembagian tauhid menjadi tiga. Apakah Imam Abu Hanifah Wahabi? Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Syekhul Islam hidup abad 12, jauh. Dan pembagian itu bukan juga karangan Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah, jauh dari Imam Abu Hanifah. Bahkan ulama yang lain, di antaranya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra. Kalau hari Rabu kita ngajar Al-Ibana Sughra. Ada kitab Al-Ibana Kubra, ini kakaknya yang kita ajarkan yang Sughra hari Rabu itu. Ini kita nukil ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah. Ini lebih terang lagi membagi tauhid menjadi tiga. Ini kita nukilkan biar mereka melek.
Kalau nggak melek ya apa berarti namanya? Baik, Imam Ibnu Battah Al-Ubari rahimahullah mengatakan, ya sekali lagi Imam Ibnu Battah Al-Ubari wafat tahun 387 Hijriah, abad keempat Hijriah. Jauh sebelum Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, apalagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, tapi beliau sudah membagi tauhid menjadi 3. Beliau mengatakan wa dzalika anna aslal iman billah alladzi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman salasatu asya. Yang demikian itu bahwasanya prinsip keimanan kepada Allah yang wajib diyakini oleh semua manusia dalam menetapkan keimanan kepada Allah ada 3. Jelas beliau menyebut apa? Salah satu asya. Yang pertama kata beliau, an ya'taqidal abdu aniyatahu liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til alladzi la yuthbituna sani'an. Yaitu seorang hamba meyakini wujudnya Allah agar dia menyelisihi mazhab ajaran orang-orang ateis yang tidak menetapkan adanya pencipta. Tauhid apa namanya? Rububiyah. Yang kedua, beliau mengatakan an ya'taqida wahdaniyatahu liyakuna mubayyinan bidzalik madzahib ahli syirki alladzi aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Yang kedua, seorang hamba wajib meyakini keesaan Allah agar dia menyelisihi mazhab orang-orang musyrik yang mereka mengikrarkan adanya pencipta namun mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Tauhid apa ini? Al-uluhiyah. Yang ketiga kata Imam Ibnu Battah Al-Ubari an ya'taqidahu mausufan bisifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudrah wal hikmah wa sa'iri ma wasafa bi nafsihi fi kitabih. Untuk meyakini Allah itu tersifati dengan sifat-sifat yang tidaklah dibolehkan kecuali dia tersifati dengannya dari sifat ilmu, qudrah, hikmah dan semua sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya. Ini dalam kitab Al-Ibanah Kubra bagian Rad alal Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah, jilid yang kedua halaman 173. Intinya pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah ada sejak ulama-ulama sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Cuma itulah orang-orang yang bangkrut hujahnya asbun saja. Sedikit-sedikit apa? Kalau nggak cocok dengan hawa nafsunya, nggak cocok dengan kesyirikan, kebid'ahnya, dikatakan ini apa? Ajaran Wahabi. Nah, namun sekali lagi inilah yang harus kita apa? Yakini. Ya, dan ini kata para ulama bukan sesuatu yang bid'ah dan sebagainya, karena ini dalilnya berdasarkan istiqra' penelitian dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti pembagian ilmu ada akidah, ada fiqih, ada tafsir dan sebagainya. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan itu apa? Bid'ah. Paham? Demikian pula ahkamut taklif, hukum syariat ada wajib, haram. Ada enggak ayat hadis yang mengatakan hukum-hukum dalam Islam ada 5? Haram, wajib, mubah, makruh, apalagi sunnah misalnya. Ini semuanya apa? Dalilnya istiqra' penelitian para ulama dari ayat dan hadis Rasulullah SAW. Ini bukan mengarang sesuatu yang baru, cuma apa tadi? Ringkas saja ya, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam masalah bahasa Arab juga demikian. Ada pakar bahasa Arab namanya Imam Ibnu Hisham misalnya. Dalam awal kitabnya tentang masalah nahwu, kata beliau bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita terjemahnya kata-kata dalam bahasa Arab itu ada 3 kata beliau. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim kata benda, fi'lun kata kerja, harfun huruf ya. Kata beliau itu dari istiqra' penelitian bahasa Arab didapati ya, kalau dikumpulkan diringkas
kata itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ini semuanya apa? Ya, termasuk yang diterima oleh semua pakar bahasa Arab. Ya, sekali lagi, pembagian-pembagian tersebut semuanya berdasarkan penelitian dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan ngarang hari yang baru. Dan sekali lagi sudah ada sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya tadi Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150, Imam Ibnu Battal Al-Bari yang wafat tahun 387 Hijriah. Kemudian kata Syekh, iman kepada Allah tadi sekali lagi terangkai dari mengimani rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat Allah, wal qiyam bidzalika ilman wa amalan, dan melaksanakan tauhid secara ilmu dan pengamalan. Jangan hanya sekedar apa? Dipahami enggak diamalkan. Berapa banyak orang yang paham tauhid, mungkin belajar di negeri tauhid, dapat gelar dokter dan sebagainya, namun tidak diamalkan tauhidnya. Apalah artinya? Maka sama saja dengan orang-orang apa? Musyrikin jahiliyah. Mereka paham arti la ilaha illallah, yaitu apa? Meninggalkan semua sesembahan selain Allah, tapi tetap mereka apa? Menyembah kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka tauhid ini harus terus ditanamkan baik secara ilmu maupun apa? Pengamalannya. Belajar tauhid asma wa sifat, tapi kok meramal nasib orang? Apa manfaatnya? Naudzubillahi min dzalik. Syirik dalam tauhid asma wa sifat. Meramal nasib orang berarti apa? Menandingi Allah dalam masalah ilmu ghaib. Naudzubillahi min dzalik. Kurang berapa menit adanya? Silakan. Baik, kita lanjut. Al-iman bil malaika. Iman yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Apa arti iman kepada malaikat? Ai at-tasdiq biwujudihim, membenarkan adanya wujud malaikat. Ini sudah sering kita sampaikan. Kenapa disebut masalah ini? Karena kelompok ateis dari kelompok filsafat, mereka meyakini malaikat itu nggak ada wujudnya. Itu khayalnya mereka, para nabi, para rasul, kata kelompok filsafat. Ini sudah ini saya sampaikan. Mereka kelompok filsafat yang ekstrem. Mereka tidak beriman kepada Allah, para malaikatnya, hari akhir. Seperti Ibnu Sina dan orang-orang yang dikenal dengan para filosof, bahkan digelari dengan cendekian muslim, padahal mereka dikafirkan oleh para ulama Ahlussunnah. Karena apa? Keyakinannya tidak meyakini adanya para malaikat, tidak meyakini hari akhir. Kata mereka itu khayal. Karena pondasi akidahnya kelompok filsafat hanya mengimani yang kelihatan saja, nggak mengimani yang apa? Ghaib. Sedangkan iman kepada 6 rukun iman ini semuanya rata-rata berdasarkan iman kepada yang ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Mereka apa? Mengatakan ini enggak masuk akal, enggak masuk logika, karena kata mereka enggak bisa dipanca indera, enggak bisa apa dibuktikan lewat penelitian dalam artian secara apa? Ya, kasat mata dan seterusnya. Mereka tidak beriman kecuali dengan yang kelihatan, yang bisa dirasa, yang dipanca indera. Yang ghaib mereka tidak mau apa? Mengimani. Kalaupun ada kata-kata malaikat, kata mereka itu khayalnya para nabi, para rasul. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian at-tasdiq biwujudi wa annahum kama wasafahumullah fi kitabih. Kita meyakini malaikat sebagaimana yang Allah sifatkan dalam kitabnya Al-Qur'an, terutama surat Al-Anbiya ayat 27, ibadun mukramun. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli. Mereka tidak mendahului Allah dengan ucapan. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka melaksanakan semua perintah Allah. Artinya para malaikat, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dijadikan apa? Naudzubillah min dzalik, bahan guruan Allah-Allahan. Naudzubillahi min dzalik.
Ya, karena banyak ya orang-orang atau bahkan tokoh agama yang memperolok para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba-hamba Allah yang mulia. Jangan juga seperti kelompok Syiah Rafidhah yang mencela malaikat Jibril, mengatakan Jibril itu khianat karena tidak menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, atau kalau bisa dikatakan salah alamat. Kata mereka, malaikat Jibril sebetulnya diperintah untuk menurunkan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, namun diberikan kepada Nabi Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Itu keyakinan kelompok Syiah Rafidhah, mencaci maki malaikat Jibril. Padahal Allah mengatakan mereka malaikat semuanya ibadun mukram, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kewajiban kita memuliakan para malaikat. Dalam ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalal kita wa sunnah ala asnafil malaika wa awsafihim. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan tentang macam malaikat atau nama-nama malaikat, sifat-sifat mereka. Wa annahum muwakkaluna bi a'malin, dan mereka diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala yu'addunaha kama amarahumullah, dan mereka laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Fayajibul iman bidzalika kulli, maka wajib mengimani hal-hal itu semuanya. Kalau diringkas kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, mengimani malaikat ada 4 poin. Yang pertama mengimani wujud malaikat, mengimani nama-nama malaikat secara global dan terperinci. Yang ketiga mengimani sifat-sifat malaikat secara global dan juga terperinci. Dan yang keempat mengimani tugas-tugas para malaikat secara global maupun terperinci. Kata-kata global dan terperinci ini karena berkaitan dengan malaikat itu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah mengatakan dalam surat Al-Mudaththir, tidak ada yang tahu tentara Rabbmu, yaitu malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani secara global nama mereka, sifat mereka, tugas-tugas mereka. Di sana ada malaikat-malaikat yang punya nama, punya tugas, punya sifat, kita nggak tahu. Kita imani secara apa? Global. Adapun yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, ataupun tugas mereka, kita wajib mengimani secara apa? Terperinci. Contoh, nama malaikat Jibril kita imani. Karena Rasul pernah dalam doanya mengatakan Allahumma rabba Jibril. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi masalah iman kepada para malaikat. Sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, iman kepada para malaikat itu mencakup 4 poin. Yang pertama mengimani wujud malaikat, nama-nama, sifat-sifat dan tugas para malaikat. Malaikat jumlahnya tidak yang tahu kecuali Allah. Maka kita imani secara global nama-nama, sifat-sifat dan tugas-tugas mereka yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Adapun yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang nama, sifat dan tugas mereka, kita imani secara apa? Terperinci. Seperti misalnya malaikat Jibril, beliau namanya Jibril sebagaimana dalam hadis man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikala dan seterusnya. Rasul juga ketika doa mengatakan Allahumma rabba Jibril, ya Allah Rabbnya Jibril. Ini wajib kita imani secara terperinci karena Rasul memperinci namanya malaikat Jibril. Di antara sifat beliau, kata Rasul, beliau pernah melihat malaikat Jibril dengan 600 apa? Sayapnya. Setiap malaikat punya sayap. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat yang pertama, Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus para malaikat sebagai rasul utusan-utusannya, yang mereka punya uli ajnihatin, punya sayap. Namun beda-beda. Kata Allah ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap.
dan Rasul mengatakan Jibril memiliki 600 apa? Ini wajib kita imani. Ya, yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa yang pertama kali Allah sifatkan dalam Al-Quran adalah apa? Yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib, di antaranya sifat malaikat Jibril misalnya. Ini namanya kita imani, sifatnya kita imani. Demikian pula dengan apa? Tugas malaikat Jibril, yaitu apa? Menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya berlaku juga dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya berkaitan dengan masalah hadis dan juga berkaitan juga masalah fikih. Apa benar Syekh Albani menghasankan hadis yang berbunyi barang siapa menjual rumah atau tanah dan tidak dijadikan untuk membeli yang semisalnya maka tidak akan diberkahi? Ya, iya betul. Syekh Albani menghasankan hadis tersebut atau istilahnya mensahihkan lah. Dan bagaimana kalau misalnya saya menjual tanah untuk usaha, apakah usaha saya tidak diberkahi? Insya Allah selama harta itu dibuat untuk yang baik, insya Allah, apalagi untuk tijarah. Nah, insya Allah mendapatkan barokah. Namun dengan syarat tentunya jual beli yang jujur, yang benar. Ini ada pertanyaan, apakah ada tidur di alam kubur? Masalah gaib kita hanya mengatakan ini dan itu, menceritakannya, menjelaskannya sesuai dengan dalil. Kalau tidak ada, wallahu taala a'lam, ya. Wallahu taala a'lam, kita cukup dengan yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.